tentang hati. Waktu dan tempat kami persilakan. Nah, Andre, sebelum itu, bentar. Masya Allah. Sebelum itu suara saya sudah terdengar dengan jelas. Na'am Ustazah. Suara saya sudah terdengar dengan jelas. Alhamdulillah, kholas Ustazah. Nah, soalnya ini habis hujan, takutnya nanti nggak kedengeran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya zanadil imani bi wa illa azim syari'a wa sadana bi tiba'i rasuli wa asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah bi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Moderator selaku pada kajian malam hari ini, dan yang saya hormati pula seluruh jajaran admin serta teman-temanku sekalian yang telah meluangkan waktunya sehingga kita dapat berkumpul di room kajian ini dengan keadaan sehat walafiat. Mungkin yang sedang sakit, semoga segera Allah beri kesembuhan agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Amin Allahumma amin. Tak lupa salawat beserta salam selalu terlimpah curah atas keibariban Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pemimpin terhebat, penglima kuat, Nabi yang selalu melekat di hati para umat dan yang insya Allah akan memberikan kita syafaat di hari kiamat. Amin. Kita langsung masuk saja ke materinya. Hari ini Uma pengen bahas tentang hati ya. Jadi teman-temanku sekalian, kalau kita pengen kuat, pengen mantap, maka yang pertama apa? Yang pertama ialah man amana billah ya. Dia mesti tanpa ragu pada semua ketentuan Allah. Ingat ya teman-teman, pengertian dasarnya ialah yakin, jangan pernah ragu. Itu poinnya ya. Harus yakin, jangan ragu. Semua yang yakin itu sudah pasti amalan hati, teman-teman. Sudah pasti amalan hati, bukan amalan lisan. Ya, kalau lisan ia bisa berubah. Kalau sudah sampai ke hati, jadi komitmen, contohnya aku mencintaimu. Jangan percaya tulisan cintamu. Jangan percaya begitu saja tulisan cintamu itu dengan menuliskan namaku di buku nikah kita. Tercatat ya. Jadi teman-temanku sekalian, nah baik, kita teruskan. Dari sini kita catat. Karena apa? Karena sebab cinta itu sama. Cinta itu dari hati ya. Dari mana? Dari mata turun ke hati. Makanya kalau teman-teman dilamar, kamu mengatakan sudah mantap belum? Hatimu udah yakin belum? Nah itu diamalkan sampai ke hati. Ya, tentulah ia tepat di hatinya, maka ia akan menjadi milikmu selamanya. Hati itu apa? Teman-teman, hati itu juga iman kan? Iman juga hati. Nah, ketika ada orang yang beriman dengan lisan itu langsung dikoreksi oleh Allah. Ada orang yang beriman itu bukan lisan kata Allah, tapi di hati. Sebab kalau sudah di hati, orang yang sudah sampai ke hati, mengerjakan apapun itu jadi mudah, teman-teman. Cinta itu kalau di lisan, komitmennya nggak ada. Tapi kalau sudah sampai ke hati, yang nggak suka jadi suka, ya. Contohnya yang nggak suka ikan jadi suka ikan, nggak suka ayam makan ayam, nggak suka kucing jadi suka kucing. Ikutin, jadi mudah mengerjakan itu semua.
ya. Makanya ada orang Arab itu pernah berkata pada Quran surah ke-49 ayat ke-14 surah Al-Hujurat atau ayat ke-14, ada Arab Badui itu datang kepada Nabi. Dia mengatakan begini, ya, qalatil arabu amanna, ya, datang sekelompok Arab Badui itu berkata pada Rasulullah, salam kami telah beriman. Cuman di lisan, belum sampai ke hati. Langsung turun jawaban dari Allah, langsung dikoreksi. Kata Allah apa? Qul lam tumbi'nu, ya. Katakan Muhammad pada orang-orang ini, ya. Kalian belum serius imannya. Walakin kullu aslamna. Tapi cukup katakan, kami baru masuk Islam. Karena syarat masuk Islam pertama kali mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat iman yang cuma di lisan, ya. Kalimatnya apa, teman-teman? Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Man amana billah. Belum selesai ayatnya. Walam yadkhulul ma fi qulubikum. Ya, sementara imannya belum masuk ke hati, karena belum masuk ke hati susah mengerjakan ketentuan Allah. Itu masalahnya, teman-teman. Jikalau kita sudah masuk ke hati imannya, mengerjakan apapun itu jadi lebih gampang. Bahkan Allah belum perintahkan saja sudah ditunggu-tunggu. Misalnya, asar jam berapa? Oh, Masya Allah, jam 2.59 dari jam 2 sudah tiap-tiap udah ditungguin. Padahal asarnya masih 1 jam lagi. Tuh ya. Ada nih subuhnya jam 4:06. Ini jam 3 udah bangun. Padahal subuh aja belum ya. Coba aja belum. Tapi kalau iman gak masuk sampai ke hati, cuma di lisan aja, jangankan sebelum tiba waktu pun, bahkan habis waktu pun gak kepikiran juga, ya. Udah ada azan, Allahu Akbar, azan zuhur bunyi. Malah tanya, azan apaan tuh? Zuhur apa asar? Padahal zuhur, aduh bayangkan, Masya Allah. Udah azan masih jawab juga, ya. Baru azan, belum aja komat. Tenang aja lah. Ya kan? Khutbah Jumat nih misalnya, ya. Ini juga sangat penting, ya. Jumatan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bro, udah azan nih, terlambat kita. Tenang aja lah, kan baru khutbah. Kan masih ada 2 khutbah. Pertama belum, jadi coba kalian bayangkan, teman-teman. Nunggu khutbah terakhir nih, rumus-rumus yang ringan untuk darurat, ya. Kadang-kadang ini malah dipakai dalam keadaan yang nggak penting. Kalau imam itu diikuti, ya, kalau imam makmum nggak mengajarkan, maka imam itu kan mewakili bacaannya makmum, ya. Karena itu orang yang mendapati imam sudah ruku, segera ikut ruku, ya. Nggak usah baca lagi takbiratul ihram, ya. Langsung ruku, itu sudah dapat 1 rakaat, teman-teman. Kalau rakaat pertama nih, kemudian mengejar imam. Dan sampai ke masjid tiba-tiba udah ruku, langsung Allahu Akbar, langsung ruku, ya teman-teman. Dan sudah mendapatkan 1 rakaat, ya. Makanya disebut ruku dapat 1 rakaat. Dan jangan nambah-nambah lagi dengan terlambatnya tadi, kecuali kalau iktidal, ya, maka dianggap sudah kehilangan 1 rakaat. Maka tambah kemudian 1 rakaat lagi, ya. Tapi jangan salah, teman-teman, mengamalkannya, ya. Udah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tenang, masih azan, tungguinlah imamnya ruku aja bentar. Nah, udah azan lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lumayan paham, ya. Udah kalau imannya masih di lisan tuh, ya. Untuk amal soleh tuh nggak mudah, teman-teman. Ya, tidak mudah. Makanya yang pertama kata Allah apa? Mesti yakin tanpa ragu. Maka kalimat di dalam Al-Quran sebelum menyebut kata iman, dibukalah kalimat yakin tanpa ragu, ya. Itu apa bunyinya? Za kitabullah raiba fi hudallil muttaqin. Siapa muttaqin ini? Ayat ketiganya, allazina yu'minu bil iman. Maka iman itu mesti yakin, teman-teman. Karena itu kalau iman kita ingin mantap, ya, yang pertama yang dilakukan kita itu mesti yakin dengan semua ketentuan Allah. Jangan pernah kita itu ragu. Jangan pernah ragu. Kata Allah, sholat yakin pasti baik, ya. Kata Allah zakat. Kata Allah warisan 2:1. Yakin. Kata Allah jilbab perempuan. Perempuan pakai jilbab, ya. Yakin pasti baik, ya. Laki-laki jangan pakai jilbab, ya. Awas, hati-hati nih.
Kalau sudah perempuan berjilbab, ada yang pakai cadar, bagus. Laki-laki pakai celana, bagus. Sudah yang mau bawah sampai bawah di atas mata kaki, ya alhamdulillah. Pas mata kaki ya bagus, di bawah mata kaki ya pelan-pelan, kemudian menyesuaikan dengan kondisinya. Sudah selesai, nggak usah diurusin lagi ya. Tapi kalau tertukar fungsinya, laki-laki yang pakai hijab ya, ini nih yang mesti diurusin ya. Perempuan pakai peci ini misalnya, segera dicek ya. Jadi gini, dalam kondisi-kondisi ini, ayo kemudian kita itu kembali ya, kembali pada ketentuan Allah ya. Kata Allah, perempuan berjilbab, ikuti berjilbab. Laki-laki, ayo sholat, bangun sholat. Kemudian malam tahajud, ayo tahajud ya. Sudah selesai, pokoknya kalau kita beriman, enak hidupnya. Di latihan pertama, man bila. Kalau iman ingin kuat, maka rumusnya yang pertama, kerjakan semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya berikan rahasia, teman-teman. Kalau teman-teman bisa menjalaninya, maka ringan semua ketentuan Allah. Baiklah, ini di antara kita saja ya. Jadi sebetulnya ini penting banget. Ketentuan Allah itu cuma ada 2, teman. Nggak banyak kok ya. Ada berapa? Ada 2. Kalau bukan perintah, pasti larang. Ya. Iman meletakkan untuk itu. Kerjakan atau tinggalkan. Tak banyak tinggalkan. Hendak kalau tak kerjakan ya, tinggalkan. Nah, kalau teman-teman, kalau kita ingin kuat imannya, kita kerjakan apa perintah Allah, dan dari larangannya dan sederhana yang diperintahkan, kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Itu aja komitmen. Tenang, kreatif, jadi lebih istilahnya nanti lebih tenang. Dan kita gak usah istilahnya terlalu kreatif ya. Kalau kreatif nanti jadi lebih capek ya. Makanya di dalam Al-Quran itu ayat-ayat hukum cuma 300, bayangkan 6.236 ayat itu yang hukum, tentang hukum itu cuma 300, teman-teman. Kenapa? Karena Allah itu menginginkan kita tidak terlalu capek ya. Udah, kamu setelah subuh udah aja, jangan banyak ya. Terus kadang kita protes, ya Allah, kenapa semuanya nggak 4 juga? Kalian kan baru bangun. Apalah, bangun aja kalian susah. Kedua apa? Sederhana pokoknya. Kerjakan, tinggalkan. Itu aja. Ini yang dikerjakan, ini yang ditinggalkan. Sholat kerjakan, puasa kerjakan, lisan jaga yang baik-baik, mata lihat yang baik-baik. Udah, yang jelek-jelek mah ditinggalkan. Jangan curi, jangan berdusta, jangan berbohong ya. Jangan. Itu udah selesai ya. Cuman kerjakan, tinggalkan, dan gampang diucapkan. Makanya kalau Uma bilang di sini, semua itu butuh proses, semua itu butuh perlahan. Nggak bisa kita langsung kontan, bisa langsung bisa, itu nggak bisa. Makanya segala hal itu butuh proses pelan-pelan ya. Nggak semua hal bisa langsung kontan atau instan. Ya, yang ada kaget ntar ya. Makanya semua pelan-pelan dalam menerima ketentuan Allah itu kan terkadang kita juga berpikir. Tidak semua hal ketentuan Allah atau suatu hal yang kita terima itu nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kita selalu positive thinking. Kita pernah diajarkan untuk berhusnuzon atau berprasangka baik kepada Allah. Karena sejatinya Allah itu tergantung dengan prasangka kita. Makanya kalau kita ditimpakan suatu ujian, suatu musibah, atau suatu ketentuan Allah yang mungkin nggak kita ingin, maka positif thinkingnya kita, mungkin ini salah satu jalan di antara Allah mengabulkan doaku. Ya, kan kita pernah di fase kita itu pernah berdoa kepada Allah, entah itu minta kesuksesan, minta
apapun itu segala hal ya. Nah, mungkin Allah memang mendengarkan kan. Yang barusan dengar doa siapa? Giliran dikabulin kenapa kita masih nolak? Ya kan? Jadi untuk kita berpositif thinking ya, agar kita lebih ringan untuk menjalani yang namanya ketentuan Allah ini ya, biar kita lebih tenang, lebih damai, nggak banyak ngeluhnya. Ngeluh itu boleh, tapi jangan terlalu berlebihan ya. Itu kuncinya. Cara berpositif thinkingnya gimana? Mungkin ini karena Allah mengabulkan doaku ya. Misalnya saya minta sukses ya, Allah kabulkan doanya ya, saya kabulkan, tapi lewatin dulu nih jalan ini sebelum kamu sukses. Ini jalannya sukses, kamu lewatin dulu ini. Nah, terkadang ini manusia, Oma juga heran ya, terkadang kenapa kok kita mesti marah, kenapa kok kita mesti ngeluh, kenapa saya diberikan ujian seperti ini ya Allah, kenapa gitu, kenapa selalu ngeluh banyak tanya gitu. Sedangkan bisa jadi hal yang kita alami saat ini bisa jadi itu lantaran di mana Allah sedang mengabulkan doa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi karena sebagai penguji iman kita, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi ketika kita ditimpakan sebuah ujian, biar hati kita itu tenang, iman kita itu masuk, maka hal yang kita lakukan itu dengan bersyukur dengan nikmat yang Allah beri. Dan kita positif thinkingnya, mungkin ada suatu hal yang mungkin kita anggap buruk, menurut manusianya buruk, mungkin menurut Allah itu baik ya. Dan terkadang yang menurut manusia itu baik tepatnya, menurut Allah itu nggak baik. Contohnya manusia kalau di dunia nih, kapasitas di dunia, kalau kalian suruh milih motor atau mobil, pasti secara naluri ya, selama dia masih manusia, selama di dunia pasti milih mobil. Tapi kata Allah, kamu cuma butuh motor. Kalau nanti kamu milih mobil, bingung buat garasinya, bingung pajaknya, belum nanti macet di jalan ya. Udahlah, kamu tak kasih motor aja, udah bebas. Apa itu, pajaknya kecil, nggak perlu banyak mengambil banyak ruang untuk garasi ya kan. Terus macet juga enggak ya kan, malah mempercepat ya kan. Nah, terkadang tuh menurut kita baik, belum tentu menurut Allah baik ya. Makanya kita yakini bahwasanya takdir Allah itu pasti baik. Karena kalau kita sudah yakin dengan apa yang kita yakini bahwasanya takdir Allah itu baik, insya Allah nanti kita akan ditunjukkan daripada solusi. Misal nih kita dapat ujian, kita kepentok nggak bisa kemana-mana lah istilahnya, udah kepentok itu kita nggak ada solusi, kita berpositif, kita yakin kita sudah mengikat namanya kata tadi apa, man amana billah, yakin tanpa ragu di situ. Maka di situ Allah datangkan solusi ya, solusi demi solusi ya. Jadi untuk hal poin, bisa jadi dengan datangnya sebuah ujian juga sebagai apa ya, menghapus daripada dosa-dosa kita. Contohnya kita diberikan ujian sakit nih, Allah sedang menggugurkan dosa-dosa kita ya. Makanya selama ini lebih banyak bersyukur ya. Jadi kalau pengen hatinya mantap, imannya pengen kuat, tetap berpegang pada man amana billah itu tadi. Dan yang kedua, kita selalu bersyukur ya. Kalau kita tidak bersyukur dengan takdir Allah, berarti kita kufur. Kufur itu termasuk kufur nikmat ya, kufur takdir ya. Kita masih diberikan badan sehat ya, masih diberikan pekerjaan, masih diberikan makan ya, bisa kerja, bahkan di luar sana mungkin ada yang nggak bisa kerja. Terus kita masih diberi kesehatan, kita bersyukur ya. Kita masih diberi makan. Orang di luar sana yang sakit aja pengen sembuh, kenapa kita tidak bersyukur? Yang hari ini kita bisa makan walaupun itu sepiring, mungkin karena ini juga takdir Allah. Hari ini kita mungkin sehari udah makan 3 kali, di luar sana belum tentu orang bisa menemukan seporsi sehari itu 3 piring itu belum tentu nemu ya. Berarti Allah sudah mentakar rezeki kita bahwasanya 1 piring dalam 1 butir nasi itu udah dituliskan nama kita. Oh ini jatahnya dia gitu kan.
Ini rezekinya dia per butir dalam satu piring. Coba kalian berpikir, dalam satu butir itu coba yang kan Allah sudah menuliskan nama kita. Ya, kita makan sesuatu. Sedangkan kalau kita makan satu piring itu pernah nggak berpikir biasanya kita ngitungin sebutir demi sebutir berapa nikmat Allah yang Allah berikan dalam satu piring itu. Masya Allah, belum nanti tambah lauk pauknya ya kan. Sungguh sangat luar biasa kan. Terus kita masih diberikan pekerjaan ya, contohnya banyak orang yang di luar sana yang mungkin nggak punya pekerjaan atau masih nganggur atau kadang ada juga yang baru saja kehilangan pekerjaannya atau di PHK gitu atau pengurangan tenaga kerja. Nah, kita juga bersyukur gitu ya. Karena adanya rasa syukur itu tadi yang membuat kita lebih bahagia, kita lebih tenang. Kadang kalanya masalah itu datang dari kita yang terlalu berpikir. Ada masalah datang itu kalau kita terlalu berpikir ya. Di situ bilang. Jadi masalah itu dibawa enjoy aja kalau Umar itu ya. Dibawa enjoy aja. Kan terkaitan masalah ujian juga ini termasuk dalam saat ini. Karena kebanyakan dari kehidupan kita itu pasti menemui ujiannya masing-masing. Entah ada yang mungkin sekarang ada yang buat sekolah, kerja mati-matian untuk ekonomi keluarganya, ya kan? Ada yang sibuk cari kerja nggak nemu-nemu, ya kan? Ada yang berjuang demi kesehatannya, ya kan? Masih banyak ujiannya masing-masing setiap orang. Jadi jangan beranggapan bahwasanya ujian kita itu terlalu berat, gitu kan? Dibawa enjoy aja, gitu. Kalau umat pribadi dibawa enjoy aja, dibawa santai aja. Toh ujian saat ini tuh yang kita hadapi itu akan berlalu juga, ya kan? Akan selesai juga seperti ujian-ujian yang kemarin. Ya, kalau kita berdasarkan kalau sekarang ngerasa berat banget, saya nggak sanggup banget ngelewatin ini semua. Ingat, dulu aja kita juga diuji, tapi hingga ke titik ini kita selesai nggak? Ya kan? Itu terlalu kan? Ya kan? Makanya kalau dibilang manusia ada yang namanya nggak dikatakan sebuah ujian, entah itu dari kesulitan atau kemudahan. Nah, ujian itu kan banyak hal ya. Ada yang kesulitan, ada kemudahan. Kemudian mungkin dia dikasih nikmat sama Allah ya, dikasih kesuksesan sama Allah. Ya, tapi di situ walaupun dia nggak beramal soleh, dia nggak pernah sedekah, nggak pernah istilahnya membantu pembangunan masjid atau pesantren misalnya, atau yayasan, atau membantu anak yatim misalnya, tapi dia masih diberikan suatu kenikmatan. Dan di situ mereka malah nggak sadar ya. Ada beberapa orang yang nggak sadar di situ malah, saya nggak pernah ibadah, nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, saya juga selalu diberikan kenikmatan dalam hidup kok, gitu kan. Malah itu yang paling bahaya teman-teman. Ketika seseorang diberikan kenikmatan, dia tidak menyalurkan suatu kenikmatan yang Allah beri, atau kita contohnya diberikan rezeki berlebih dan kita tidak menyalurkan atau diberi kesuksesan, kita tidak menyalurkan ke hal-hal yang positif seperti bersedekah, membantu anak yatim misalnya, membantu orang-orang yang membutuhkan misalnya. Nah, justru itulah yang nanti akan menjadi senjata makan tuan di akhirat nanti. Ya, jadi suatu hal yang bahaya. Ya, jadi kalau kita berpikir, banyak orang kadang nggak semua. Ada yang orang sukses, tapi hatinya nggak tenang. Ada orang yang biasa-biasa aja, atau mungkin lebih minus dari kita, malah kadang bahagia. Karena apa? Karena mereka banyak bersyukur. Nah, kita kurang apa sih? Diberi anggota tubuh yang lengkap, ya kan? Orang di sana aja mungkin banyak, ada juga yang disabilitas, yang mungkin dari segi fisik ada yang kurang, ada mungkin yang cacat, atau mungkin ada yang kakinya nggak ada yang tuli, ada yang mungkin nggak bisa ngomong. Ya. Itu semua orang diberikan ujian masing-masing. Ada takaran ujiannya masing-masing. Jadi cara agar kita tenang buat tips semua itu selalu bersyukur. Jangan melihat orang yang di atas kita. Lihat nikmat yang Allah beri itu yang pertama. Kita diberikan kesehatan, kita bisa bernafas sampai hari ini itu udah sangat bersyukur banget. Bisa jadi keesokan harinya kita nggak
belum tentu bisa menerima suatu nikmat hingga hari ini. Jadi banyak-banyak bersyukur. Terus lihat orang yang di bawah kita, orang yang mungkin lebih minus daripada kita, hidupnya yang mungkin belum senyaman kita gitu kan. Kita masih diberikan rumah, itu juga udah bersyukur untuk naungan. Sedangkan di luar sana ada juga banyak orang yang mungkin tidur di emperan toko, ada juga yang di kolong-kolong jembatan atau apalah ya istilahnya. Nah, patutnya kita banyak bersyukur ya. Jadi kalau kalian sudah mengamanah billah, kalian yakin tanpa ragu dan selalu yakin semua apa yang kalian harapkan itu pasti tercapai. Ya, itu positif thinking. Contohnya, nih, saya berdoa biar sukses dan saya yakin saya akan sukses. Nah, keyakinan itu sama halnya. Kalau kalian nggak yakin, gimana Allah memberi? Sebentar nih. Kalau kita nggak yakin, anak baik. Kalau kita saja nggak yakin dengan apa yang kita minta, lantas bagaimana Allah memberikan kita gitu kan? Sedangkan Allah memberikan sesuatu itu kalau kita yakin, kita siap menerima. Kalau kita saja nggak yakin dengan permintaan kita, kita nggak yakin dengan apa yang kita jalani atau yang kita impikan, ya kan? Bagaimana kita siap untuk menerima? Kamu saja untuk menerima itu, kamu ingin, tapi kamu untuk menerima itu saja, kamu masih ragu. Kamu masih berpikir dikabulkan apa enggak ya, gitu. Masih berpikir seperti itu. Sedangkan kata Allah, dan sedangkan kata Allah pernah berkata, berdoalah kepadaku maka aku akan kabul. Nah, kenapa kita kok mesti nggak berdoa? Bukan berarti di sini aspeknya bukan kita selalu mengesampingkan dunia. Dunia itu masihlah, kita masih butuh makan, kita masih butuh rumah untuk nanggungan hidup. Jadi jangan diaspekkan bahwasanya dunia itu disingkirkan. Misal gini aja, pakai logika aja. Kita berdoa, kerjaannya ya doa minta sukses atau doa minta makan. Tapi kerjaan kita cuma makan tidur kan. Nah, untuk mencapai kesuksesan itu gimana? Sedangkan kamu nggak berikhtiar, kamu nggak berusaha, gitu, ya kan? Kamu nggak berusaha, nggak berikhtiar bagaimana Allah mengabulkan doamu dan bagaimana Allah untuk mengasihi dirimu. Sedangkan kamu saja untuk berusaha itu nggak mau. Jadi yang pertama, kalau dibandingkan dunia sama akhirat, banyak akhiratnya. Jadi kalau kita kerja, kalau bisa, kalau kita kerja, kita niatkan ibadah, meskipun kita capek, netes keringat sekalipun, netes keringat kita atau keringat kita itu menjadi pahala. Jadi kalau kita misalnya mengerjakan sesuatu, kalian misalnya latihan atau mungkin belajar atau ikut les atau mungkin lagi kegiatan apa gitu, yang penting nggak merana maksiatnya, kalian niatkan dengan ibadah. Misal nih, saya keluar rumah niat bekerja, jadi keluar rumah, bismillah ya Allah saya niatkan kerja hari ini untuk beribadah kepadamu. Insya Allah nanti dengan niat kita seperti itu kita akan mendapatkan pahala ya. Jadi sebenarnya jangan pernah kita untuk tidak bersyukur ya, jangan kita malah kufur takdir, kufur nikmat ya. Jangan lupakan hal-hal
karena Allah kamu nggak sampai, kamu nggak dapat itu semua. Makanya kalau dibilang tak sebagai manusia ini yang ngatur siapa? Allah. Tapi ada juga yang bilang sama Allah ini. Tapi kalau emang Allah ngatur saya belum bisa menggerakkan tangan saya sesuai keinginan saya bisa berbicara dengan keinginan saya. Nah, di situ kesalahannya cuma satu. Semua di sini itu semua yang ngatur Allah. Bahkan gerak tubuh kita kalau Allah nggak izinkan nggak bakalan bisa gerak. Kalau Allah nggak izinkan kita nggak bisa berbicara, ya kan? Nggak bisa bergerak menggerakkan tangan ini. Contohnya aja, ya kan? Kalau kalian mata udah ngantuk ya, udah ngantuk banget, itu kira-kira bisa dilawan nggak? Nggak bisa dilawan kan? Kalau ngantuk ya tidur kan? Ya kan? Nanti kalau udah waktunya bangun ya bangun. Itu kan bukan kerja otak, itu kan ada yang menggerakkan. Jadi tubuh kita itu ada yang menggerakkan. Menggerakkan siapa? Allah yang menggerakkan. Dengan izinnya kita bisa bergerak. Contohnya, kalian kebelet ya, BAB gitu namanya. Itu tuh kalau kalian itu kebelet BAB kira-kira bisa ditahan? Nggak bisa kan? Nggak bisa ditahan kan di situ. Nah, itu sama halnya. Itu pun Allah yang ngasih ya. BAB pun kalau kamu udah kebelet nggak bisa nahan, ya sama. Ya kan? Jadi seperti itu. Jangan beraspek kita itu nggak butuh Allah ya. Merasa bahwasanya tahu apa yang terbaik buat diri kita. Jujur saja mungkin beberapa orang juga lupa bahwasanya semua itu kalau bukan karena Allah yang mengizinkan tidak akan terjadi. Sama halnya ujian yang kita dapatkan itu sebagai penguji iman kita. Makanya ini Uma bahas ini termasuk dari dalam bab tentang hati ini. Jadi hati itu ya bukan pasal tentang cinta-cinta doang ya. Ada yang namanya mahabbah cinta kepada Rasulullah, ya, mahabbah cinta kepada sahabat Nabi, mahabbah cinta kepada Tuhan kita. Ya, jadi mahabbah cinta itu banyak aspeknya teman-teman. Jadi kalau orang cuma tahu mahabbah cinta kok cuma cintanya sama manusia, kayak contohnya masalah pernikahan, masalah apa gitu kan, kayak masalah ta'aruf yang lain. Sebenarnya mahabbah cinta itu nggak sekedar itu aja, masih banyak tentang mahabbah cinta ya. Kita harus pelajari lagi lebih mendalam. Jadi datangnya hati tenang itu ketika kita sudah simpan ragu. Nah, ketika sudah datang itu tenang, cara mengenali ketenangan itu gimana teman-teman? Kalau umat pribadi, cara mengenali ketenangannya dengan mengenal diri kita sendiri. Mengenalnya gimana? Apa sih kebahagiaan kita? Misal, kira-kira kalau aku melakukan ini, aku senang nggak ya? Aku suka nggak ya? Apa diriku ini benar-benar menerima atau menolak nggak sih? Jadi konsepnya penerimaan untuk konsep ridho dalam hati itu emang sulit. Makanya Uma bilang pelan-pelan. Kalau dikatakan Uma, saya udah berusaha menerima Uma, saya sudah mendekat sama Allah, saya sudah mengenali, istilahnya belajar untuk mengenali diri saya Uma, sudah banyak muhasabah diri Uma, tapi kenapa hati saya nggak tenang? Nah, pertanyaannya cuma satu. Ketika hatinya nggak tenang, pertanyaan cuma satu teman-teman, apa? Ada apa dengan hatimu? Apakah hatimu sekeras batu sampai kamu nggak ngerasa tenang? Padahal kamu udah muhasabah diri. Tanda tanya kamu muhasabah dirinya gimana? Muhasabah dirinya nyalahin takdir atau muhasabah dirinya merasa dirinya salah? Jadi kalau emang kita pendosa, akui pendosa. Kalau kita salah, akui aja salah. Karena jujur, tiada di dunia ini yang sesuai Rasulullah SAW. Jadi di sini kumpulnya semua para pendosa, termasuk umat juga para pendosa. Ya, nggak ada yang sempurna. Kenapa kita nggak diakui aja kita pendosa? Kok nyalahin takdir gitu? Bukan takdirnya yang salah, bukan Tuhan juga yang salah ngasihinya, tapi kitanya yang kurang. Kurang apa? Kurang bersyukurnya.
dikasih ujian kurang bersyukur, ya kan? Dikasih nikmat kurang bersyukur, dikasih ujian ngeluh, ya kan? Ibadah malas, kan? Disuruh ibadah malas-malasannya terus mana itu? Kalau semua dilingkupinnya, yang kurang siapa kita? Kalau semua dicakupinnya namanya apa? Kurang ajar kita. Jadi untuk aspek kita belajar itu dengan menerima itu emang nggak bisa selapang dada, ya kan? Nggak bisa langsung lapang dada. Jadi untuk hal itu kenali diri sendiri. Jadi kalau Uma pribadi dapat musibah atau dapat masalah mungkin bikin Uma ngedon, Uma selalu berpikir seperti ini, mungkin ini adalah salah satu aku ada kelas dengan Allah, dan mungkin ini sarana Allah menggugurkan dosa-dosa. Dan Uma selalu berpikir sebelum Uma seuzon sama Allah atau seuzon sama takdir atau menyalahkan takdir, bahkan kadang ada orang yang gak hanya menyalahkan takdir, menyalahkan diri sendiri, akhirnya berputus asa. Putus asa itu yang harus dibuang. Lelah boleh, ngeluh, tapi gak boleh nyerah, ya kan? Karena kalau kita berpikir selama di dunia itu gak ada namanya dari sebuah ujian, itu sudah kodrat lah, ya bahasa lainnya kodrat. Jadi takdir itu yang dimana ada yang bisa diubah, ada juga yang pertama, takdir yang bisa diubah itu mungkin dari segi rezeki, dari segi jodoh, ya. Dari segi jodoh itu kita bisa merubah dengan kita ikhtiar, kita usaha. Kalau kerja kita ikhtiar, pengen nyampe kesuksesan, kita berdoa, kita ikhtiar, kita usaha. Di situ kita bisa mencapai kesuksesan dengan hal konsisten, karena jadi untuk mencapai sesuatu yang menurut Uma sangat berbiasa itu perjuangan. Jadi coba kalian tanya orang yang di bawah-bawah kalian yang sebelum sukses, itu pasti ada namanya lika-liku, ya. Mungkin dari orang yang sebelumnya nggak punya sampai sekarang ke titik ini. Jadi haknya di sini konsisten, ya. Mereka untuk mencapai kesuksesan itu dengan konsisten. Sama hal dengan iman. Iman itu kalau kita biar istiqomah gimana? Ya dengan kita konsisten. Misalnya kita malas ibadah, kita lawan. Karena apa ya? Jujur, secara psikologis otak manusia ini selalu pengen nunda-nunda. Jadi kalau pengen kita lagi malas ibadah, langsung kita lawan. Nah, hilang nanti malasnya. Tapi kalau kamu nurutin nantilah akhirnya habis waktu nanti malah gak ibadah. Nah, sama halnya mencapai kesuksesan juga harus dengan konsisten, sama halnya dengan istiqomah itu tadi. Ketika kita hijrah, istiqomah. Kalau hijrah mah gampang, istiqomahnya yang sulit. Nah, cara untuk istiqomah gimana? Dengan konsisten menjalani dengan tahap demi tahap, ya. Jadi nggak bisa orang itu langsung. Misal nih, orang sebelumnya nggak pernah atau mungkin hanya ketat, dia hijrah, dan hijrah di situ nggak bisa langsung pakai gamis, pakai rok, nggak bisa. Pertama pakai celana panjang, pakai kemeja panjang gitu kan, walaupun rambut masih kelihatan. Nggak apa-apa, bertahap. Nanti udah pakai hijab, walaupun hijabnya masih ngelilit sampai leher, ya kadang. Meski gitu bertahap lagi pakai hijab menurut aja, terus pakai nggak apa-apa, terus berlanjut lagi pakai handbag, terus berlanjut lagi pakai gamis, abaya, ya kan. Semua itu bertahap sampai nanti bercadar. Kalau bercadar itu kan kalau menurut Imam Syafi'i kan wajib, ya. Tapi untuk mazhab ada yang mengatakan sudah tergantung keyakinan masing-masing untuk itu, ya. Mau meyakini sunnah ya monggo, meyakini wajib ya monggo, ya. Yang penting, yang paling utama adalah auratnya itu. Kalau wajah itu kan aurat, maksudnya standar. Yang penting aurat yang wajib itu ditutupin, ya. Jadi untuk hal ibadah pun, kalau motivasi umat, kalau nggak
diimbang cuma motivasi doang, kita nggak ada niat, nggak ada tekad untuk berubah, ya tetap di situ-situ aja. Jadi nggak hanya sekedar berpatokan pada motivasi. Jadi orang kalau dengan bermotivasi itu bagus, teman-teman, bagus. Emang nggak menyalahkan hal motivasi. Tapi kalau diri kita sendiri nggak ada niat, nggak ada tekad, sebenarnya kita juga udah punya niat, termotivasi dengan suatu kotus, contohnya kotus atau kata-kata gitu kan, atau dari suatu video yang mungkin memotivasi saya, yang saya berniat untuk berubah, tapi di situ kamu nggak ngimbangin dengan tekad, kamu nggak ngimbangin dengan berusaha, ya kamu tetap di situ ya. Sama halnya, kamu pengen sukses tapi kamu kerjanya makan tidur, kamu nggak usaha untuk cari kerja, paling tidak kalau udah kumpul kerja, ngisiin dulu untuk uang dingin untuk invest, itu kan enggak gitu kan. Nah, bagaimana kamu ingin mencapai kesuksesan kalau sendiri kamu aja pernah berusaha gitu. Sama halnya dengan istiqomah itu tadi, kalau pengen istiqomah yaitu harus dibangun dengan tekad, kamu ngelawan. Kalau dipikir setan membisikkan, jangan menyalahkan syaitan. Syaitan memang membisikkan tugasnya, tapi kan kita diberikan suatu pikiran yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, ya kan? Kita bisa membedakan itu, kita dikasih akal gitu semua. Kita bisa berpikir, kita dikasih hati naluri, ya. Dan hati itu nggak bisa bohong, teman-teman. Ya. Hati manusia itu sejatinya baik, teman-teman. Ya. Kalau kita ngerasa iri dan sakit hati, atau mungkin ada sikap-sikap yang mungkin hati kita ngerasa kita berbohong, pasti hati kita ngerasa kayak nggak enak, atau punya rasa khawatir, ragu-ragu, atau punya rasa cemas. Nah, itu tandanya hati kamu nggak mau diajak buruk. Hatimu ngerasa salah, makanya ngerasa cemas. Kalau emang kita ngelakuinnya bener, nggak mungkin ada rasa cemas gitu ya. Makanya kadang ada orang yang sukses tenang, itu kesalahan apa? Mungkin kurang bersyukurnya bisa, mungkin karena salah dalam hal menyalurkan rasa syukurnya. Makanya buat kita itu motivasi buat pribadi sih, bayangkan bahwasanya hari ini tuh hari terakhir kita di dunia. Bayangkan ketika kita itu hari ini diwafatkan, itu aja motivasi paling pokok. Coba bayangkan hari ini tuh kita diwafatkan sama Allah, terus kita menjumpai Allah tuh bawa bekal apa? Bawa persiapan apa? Apakah bekal kita itu udah cukup? Misalnya kayak contohnya, kalian semisal Oma dari Ngawi, tujuannya mau ke Jakarta, tapi ongkos Oma cuma nyampe ke Surabaya. Nah, kira-kira buat nyampe ke Jakarta itu Oma gimana? Jalan kaki, ya kan? Sampai nanti nyampe, ya kan? Sama dengan akhirat. Kalau kita nggak banyak-banyak mencari bekal sekarang, bagaimana nanti perjalanan di akhirat nanti? Nyampe apa enggak? Sedangkan ketika sudah dikumpulkan di padang mahsyar nanti, itu waktunya tahu kita sampai kapan ya? Sampai berapa lama kita nggak tahu, nggak tentu arah, karena di sana waktu itu nggak dibatasi istilahnya, sampai seluruh makhluk di bumi atau seluruh ciptaan Allah itu sampai selesai di mizan, ya kan? Sampai selesai tuntutannya, sampai nanti pemizan ketimbangan itu tadi ya, kumpul pada masyarakat ditimbang kamu, habis itu masih melewati syaratnya, ya kan? Itu pun kalau dipikirkan ngeri juga ya, kalau dipikirkan masalah akhirat, apalagi bahas neraka udah nggak enak banget gitu ya. Cuman bedanya kenapa zaman sekarang kok banyak orang ngerasa berbuat dosa, berbuat maksiat, tapi dia biasa aja, kayak nggak ada takut-takutnya. Ada orang yang berbuat maksiat, contohnya minum khamr, berpacaran, contohnya, atau mungkin ninggalin sholat, atau ninggalin puasa, mereka nggak ngerasa bersalah. Karena
mereka kalau nggak takut dosa, padahal dosa itu yang bisa memasuk kita ke dalam neraka. Kenapa mereka nggak tahu? Karena saking dosanya itu nggak nampak. Coba aja bentuk dosa itu dinampakkan sama Allah. Mungkin seluruh manusia di dunia ini pengennya ibadah terus. Kalau bahas neraka, bahas siksaan demi siksaan, nggak enak mah. Ini walaupun ini ya, bukan di sini bukan merasa paling pintar atau bagaimana, kita di sini sama-sama belajar. Jadi nanti kalau ada pertanyaan dari segi pertanyaan, kalau ada yang ingin sharing monggo ya kan, jadi sama-sama belajar. Itu kan tiap pagi lalu nyetel kajian ya, atau bahasa muter video kajian. Nah di situ kalau bahas tentang akhirat, bahas siksa kubur, bahas neraka, udah nggak enak makan ya. Bahas ngebayangin aja udah masya Allah sakit, udah nggak kebayang itu siksanya. Sedangkan api di dunia aja kita keselama sedikit aja panasnya masya Allah ya. Kepletikan kepercik minyak panas aja kita udah menjerit mungkin ya, atau bahkan ya. Bagaimana nanti di akhirat nanti yang dimana di neraka nanti, masya Allah gak kebayang Pak. Bahkan lebih panas dari api dunia. Api ini panas. Terus bayangkan di padang mahsyar matahari 5 kilannya gitu ya, 5 jangka jari nih kan, 5 jari. Nah itu jaraknya matahari dengan kepala kita. Kalau orang yang beramal soleh ya jadi dingin. Nah terus yang banyak dosanya kayak mana coba? Sedangkan di waktu itu perjalanannya nggak tentu arah ya, sampai pernah diceritakan sampai orang-orang itu kehausan minta air, kenapa? Mereka yang memikul daripada dosa-dosa. Jadi di sini kita kalau dibahas tentang hal iman ini panjang gitu kan. Jadi coba kita tanyakan ke diri kita, sejauh mana keimanan kita, sudah yakin apa hati kita dalam meyakini takdir Allah, dalam meyakini hakikat husnuzon kepada Allah, dalam meyakini daripada apa yang menjadi suatu hal agar kita itu tidak ragu sama Allah ya. Jadi sejujurnya kalau kita dilahirkan sebagai umat muslim ya, itu udah salah satu sangat hal yang paling beruntung. Jadi kita dilahirkan sebagai umat muslim saja udah paling beruntung, makanya kita belajarnya gini ya kan. Kita kasih contoh aja, kita itu sebagai seorang muslimah harus punya prinsip dalam segala hal. Itu harus punya prinsip, itu patokan pertama, biar kita nggak gampang goyah.